Oke, sekadar disclaimer sebelum videonya mulai, di video ini gue nyobain fitur dari Nvidia namanya Eye Contact. Jadi mungkin selama video, mata gue bakal agak aneh gitu kelihatannya. Tapi don't worry, gue nggak juling, mata gue nggak masalah apa-apa. Itu mungkin karena fitur Eye Contact ini masih beta. Jadi, ya harap maklum. Halo semuanya, selamat datang kembali di Kocok Ngoding. Dan di video kali ini kita akan membahas sesuatu yang udah lama banget pengen gue bahas. Tapi sebelum itu, gue ingin mengucapkan selamat datang kembali di video Kocok Ngoding setelah hampir 1 tahun ya. Gue udah nggak rajin lagi upload video. Terima kasih juga untuk kalian yang baru nemuin channel ini. Gue nggak nyangka subscriber gue bakal nambah dari sekitar 270-an jadi ke 300. Welcome. Dan sorry, mungkin gue cukup lama nggak upload lagi video di channel ini. Itu semua karena memang gue sekarang udah kerja dan juga gue lagi ngelanjutin S1. Nah, di video kali ini sesuai judul yang kalian baca, gue bakal ngejawab beberapa pertanyaan kalian yang kalian tanyakan di video gue kurang lebih 3-4 tahun yang lalu. Jadi di video itu, buat kalian yang belum nonton, kalian bisa lihat linknya di bawah atau di infografis yang ada di atas, kanan atau kiri gitu. Jadi di video itu gue ngejelasin tentang pengalaman gue di D3 Informatika Telkom University. Nah, di video ini gue mau ngejawab pertanyaan-pertanyaan kalian sebagai diri gue yang udah S1. Well, gue belum lulus S1 tapi masih dalam tahap prosesnya ya S1, tapi gue udah lulus D3. Jadi tanpa banyak basa-basi, langsung kita masuk ke pertanyaan pertama. Oke, pertanyaan pertama kita itu dari Saidusi Al-Ghifari. Oke, dia nanya, "Bang, kalau ambil D3 yang teknik informatika RPL di Telkom, bisa lanjut ke S1 teknik informatika Telkom juga?" Oh, oke. Jelas bisa banget. Sekarang untuk kalian yang udah dapet di kerjaan informatika malah, tapi tetap pengen lanjut S1 ya, jadi setelah D3 nih, terus kalian udah dapet kerjaan dan pengen lanjut S1, sekarang ada yang namanya program PJJ. Program PJJ ini adalah program pendidikan jarak jauh, jadi kalian nggak perlu hadir setiap saat di Telkom untuk ngikutin kelasnya. Dan of course, biayanya pun lebih murah, kurang lebih 450.000 per SKS. Jadi nggak jauh beda sama biaya D3 waktu zaman gua dulu, itu sekitar 6.500.000-an. Tapi kalau misalnya kalian pengen onsite kayak gua, itu biayanya well lumayan di 13 juta per semesternya ya. Ya, mahal, tapi semoga worth it kalau kalian bisa dapat nilai yang bagus. Oke, next pertanyaan kedua dari Rimonanda Ma'rif Parinduri. Wow, namanya panjang banget. Oke, hai Kak, mau tanya apakah jurusan IF ada juga pembelajaran desain? Kalau untuk D3 Informatika dulu waktu zaman gua ada pelajaran desain. Well, sebenarnya bukan desain banget sih, sekedar pengenalan alatnya doang kayak Photoshop, untuk 3D kita pakai Blender dan Unity untuk pembuatan game. Dan nanti kedepannya di industri pun nggak terlalu sering pakai alat kayak Photoshop. Kita lebih sering pakai Figma juga. Dan kalau misalnya kalian pengen fokus ke desain, aku nggak nyaranin nih masuk di informatika. Soalnya kenapa? Kalian bakal spending your time, bakal cukup pusing dengan pelajaran program yang ada gitu. Jadi kalau misalnya kalian nggak terlalu minat untuk di codingan, aku nggak terlalu nyaranin untuk ambil informatika. Mungkin bisa cari jurusan yang lain kayak sistem informasi, atau malah langsung aja sekalian ke desain komunikasi visual. Di sana kalian bakal fokus untuk bikin iklan. Oke. Next, Kak, aku mau tanya nih, kalau D3 teknik informatika itu bakal susah cari kerja karena kalah sama lulusan S1 nggak sih? Ini pertanyaan yang banyak jawabannya sebenarnya, tapi lebih ke tergantung aja sih. Cuma sekarang kalau misalnya mau kerja di korporat, itu banyak yang ngasih syarat minimal lulusan S1. Tapi nggak sedikit juga kok yang minimal lulusan D3. Apalagi kalau misalnya selama kamu kuliah, kamu sering ngasah skill kamu, dan skill kamu udah kelihatan banget. Biasanya orang bakal tahu nih sama skill kamu bakal nonjol gitu kan, dan mereka bakal rekomendasiin ke orang yang butuh. Intinya, ya perbanyak skill dan pengalaman aja. Jadi kalau misalnya, apalagi sekarang ada kampus Merdeka gitu kan, ada program Bangkit, nah itu kalian harus ikutin biar kalian udah punya pengalaman ketika udah lulus D3. Jadi jangan, walaupun ya I know aku pun kupu-kupu gitu, tapi jangan kupu-kupu banget lah. Harus ada kegiatan yang kalian ikutin paling tidak di luar kampus. Pertanyaan selanjutnya dari Qnai OP nih. Oke, Bang, kalau aku mau masuk D3 Informatika tapi masih nol soal informatika, bisa Bang nggak? Oke, sing penting yakin deh. Oke,
Bisa atau enggak ya? Sebenarnya bisa banget. Kenapa? Selama kamu konsisten dan ada keinginan untuk terus belajar, kamu insya Allah bisa keep up dengan materi-materi yang ada. Karena memang semuanya butuh proses kan. Gak ada manusia yang baru lahir bisa langsung bikin landing page-nya Tokopedia gitu. Next, dari Stance, update lagi Kak. Terus pengen nanya, kedepannya ada rencana lanjutin ke S1 atau lulus D3 aja? Gue yakin ini pertanyaan udah lama banget ya. Soalnya gue sekarang udah S1 dan malah udah selesai semester satunya gitu. Ya, mohon doanya semuanya biar S1 gue dilancarkan dan bisa lulus tepat waktu ya. Dan soal biaya semoga bisa diatasi dengan baik gitu. Oke, terus kemudian dari Quaziah Gaming. Kukira kalau jadi IT nggak ada matematika yang mematikan. Well, matematika nggak mematikan kok. Buktinya sampai sekarang aku masih bisa upload video lagi ke kalian, masih bisa update lagi gitu. Di D3 matematikanya emang nggak sesulit di S1 gitu. Kalau D3 ya matematika yang kita pelajari itu nggak terlalu kompleks, masih kayak persamaan gitu kan, logika matematika discrete. Nggak akan ketemu kalkulus kalau D3. Tapi kalau S1 kalian baru bakal ketemu kayak kalkulus, matematika vektor. Well, sebenarnya agak nyesel sih kenapa D3 dulu nggak dapet kalkulus, karena aku ngerasa memang belajarnya sulit. Untuk belajar kalkulus itu sulit, tapi ketika kita paham sama apa yang disampaikan dosen gitu kan tentang materinya, itu berguna banget ketika kita mencoba membangun algoritma gitu, karena kita paham tentang fungsi, kita paham tentang limit, kita paham tentang penyelesaian masalahnya gitu. Jadi matematika itu bukan cuma modal hitung, tapi cara belajar, cara untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, kayaknya itu semua dulu pertanyaan-pertanyaan dari kalian yang bisa gue jawab untuk sesi kita kali ini. Nanti kalau misalnya kalian ada pertanyaan lain, bisa langsung tulisin aja di kolom komentar di bawah. Sekedar untuk update, gue sekarang di S1 Informatika. Well, gue bisa dibilang angkatan 2022. Dan kalau misalnya kalian nanyain masalah semester, Bang, sekarang semester berapa? Tergantung kondisi. Kalau kondisinya butuh gue semester 1, ya sekarang gue semester 1 naik ke semester 2. Tapi kalau misalnya kalian ngitungnya dari D3, berarti sekarang gue sudah selesai semester 7, masuk ke semester 8 gitu. Ya nggak kerasa sih, semester depan gue udah harus ngejar mata kuliah yang lain lagi. Semester depannya lagi gue udah harus mulai nulis skripsian. Cepet banget ya, nggak kerasa. Tapi gue berharap biar S1 gue lancar, dan kalau gue ada waktu luang gue bakal upload konten menarik lainnya tentang dunia perkuliahan, programming, dan apapun request kalian. Kalau misalnya kalian punya request kayak misalnya, Bang, tips dan trik komputer lagi dong, oke, gue bakal bikin yang kayak gitu. Dan kayaknya kita cukupkan dulu untuk pertemuan kita sampai di sini ya. Nanti kita bakal ketemu lagi di video-video gue selanjutnya. Terima kasih banyak dan see you again in the next video. Assalamualaikum. Bye.